Saya kenapa deg-degan sih? Maulana Yusuf. Semangat tapi lapar. Ayo nih dibeli. Bisa dua. Aduh, istirahat sarapan ya. Rapi. Kelompok, silakan kalian Ibu kasih waktu 2 menit sebelum Ibu bahas mengenai materi hari ini. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang terakhir, yang ketika kalian stand up comedy. Silakan kalian duduk 2 menit sesuai. Kita nanti akan ada permainan berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Kita bahas hari ini mengenai kaidah kebahasaan. Ada yang tahu kira-kira kalau misalnya berhubungan dengan kaidah kebahasaan membahas mengenai apa? Kalau misalnya sambil kalian buka buku pakennya, sambil kalian simak dulu. Ibu minta waktunya sebentar, kalian simak dulu ke depan. Ya, sebelum ibu sebutkan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada kata berhubungan dengan teks anekdot. Berarti kira-kira yang tujuan pembelajaran kita hari ini berhubungan dengan apa? Coba kalian baca yang ada di depan. Membahas tentang apa sih yang bahasa yang digunakan ketika kita menggunakan atau membacakan teks anekdot. Menurut aku ya, kalau sekarang tujuannya tuh kita mempelajari kaidah atau susunan kata-kata yang harus digunakan. Jadi kalau teks anekdot itu kan sesuai yang ada di situ yang nggak baku ya Bu ya. Berbeda sama teks yang lain misalnya teks. Ini yaitu memahami kaidah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan anekdot identik dengan apa? Dengan situasi ketika kalian sedang stand up comedy. Gak mungkin kan kalau misalnya kita sedang stand up comedy tapi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Siapa yang mau mendengar? Gak ada. Berarti kan orang lain pun bosan ya. Akan Ibu bagi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan. Ya. Jadi kalian nanti bisa apa sih namanya? Flip. Jadi kalian di flip dulu harus sampai dia berdiri. Oh ya Bu. Jadi biar kalian fokus dengan kalian. Jadi kalian kalau misalnya ngambil kertasnya nggak segampang itu. Jadi kalian harus begini dulu, flip dulu, baru kalian bisa ngambil kertas dan kertasnya sudah Ibu acak. Ya, kalian buat nanti sebanyak-banyaknya. Nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian pahami dulu apa yang Ibu jelaskan. Ya. Nanti pahami dulu apa yang Ibu jelaskan, kemudian nanti baru kita mulai praktek. Oke? Siap Bu. Masuk ke dalam contoh yang mana nih? Ya, paham? Paham. Kita Ibu bahas dulu mengenai apa yang dibahas. Yang pertama, mengenai kata keterangan waktu lampau. Di sini kata keterangan waktu lampau dalam teks anekdot menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam teks anekdot telah terjadi. Berarti bukan hari ini, bukan sekarang, bukan waktu yang akan datang. Contoh, misalnya kalian menggunakan kata pada zaman dahulu. Kata pada zaman dahulu berarti bukan hari ini. Itu sudah
sudah terlaksana di belakang hari, ya. Atau misalnya kalian menggunakan pada suatu hari kemarin, atau misalnya kalian mencari misalnya waktu itu sudah termasuk ke dalam waktu lampau. Jadi waktu lampau itu bukan terjadi hari ini maupun esok, tapi terjadi ke belakang dan sudah terjadi, berarti kan kalau ke belakang, ya, Pak? Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Lanjut. Yang kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban? Pernah. Contoh misalnya, apakah kalian ingin kaya? Ingin. Semua orang juga ingin, gak usah nanya. Apakah kalian ingin sehat? Gak usah nanya. Semua juga pengen sehat, semua juga ingin kaya, semua juga ingin cantik, semua juga ingin ganteng, semua juga ingin beradab. Dengan pertanyaan itu namanya pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan yang sia-sia, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban orang lain. Jadi dia sendiri bertanya, padahal dia tahu sendiri bahwa pertanyaan itu nggak usah ditanyain, karena semua orang sudah tahu jawabannya dan dia pun sudah tahu jawaban dengan apa yang ditanyakan. Begitu. Ya, paham? Paham. Lanjut. Wih, resep lah mengajar, langsung ngerti deh. Lanjut. Handshake. Yang ketiga, majas. Yang kebagian majas biasanya kalian lebih pusing dari kebagian kata yang lain. Majas, sebenarnya majas itu banyak. Berhubung di sini majasnya yang kita pakai majas sindiran, jadi ada 3 majas sindiran. Ada majas ironi, ada majas sinisme, dan ada majas sarkasme. Majas ironi. Di sini siapa yang sering kesiangan? Repeat. Rafi. Genta. Contoh misalnya begini. Hari ini Genta sangat rajin sekali. Saking rajinnya, Genta datang jam 7 pagi. Ya, saking rajinnya, Genta datang jam 7 pagi. Itu termasuk ke dalam majas Ironi. Majasnya sopan, kata-katanya sopan, tapi Menyindir. ya, sindiran secara halus. Yang kedua, sinisme. Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ejekan secara langsung. Contoh misalnya begini. Gimana kalian mau pinter misalnya? Belajar aja males. Ya, gimana kalian mau pinter? Belajar aja males. Itu termasuk ke dalam majas gaya bahasa. Ejekannya itu levelnya lebih tinggi dibanding ejekan yang pertama. Kalau ejekan yang kedua levelnya lebih agak tinggi. Sarkasme. Ini ejekan yang menggunakan kata-kata sangat kasar. Contoh misalnya kalian biasa menggunakan, maaf ya, contoh misalnya, bodoh sekali kamu. Masa satu ditambah satu aja nggak bisa? Bisa. Ya, itu ejekan sarkas. Biasanya menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Atau misalnya kalian menggunakan bahasa binatang, itu pun termasuk ke dalam gaya bahasa sarkasme atau majas
Yang selanjutnya adalah kata kerja aksi. Kata kerja biasa disebut verba. Ya. Ya, di sini verba aksinya berhubungan atau istilah lainnya namanya adalah material. Bukan material yang suka ada di Toko bangunan. tapi material di sini masuk ke dalam verba, kata kerja aksi, istilah lainnya material. Ini pengertian. Kalian sekarang sedang apa? Membaca. Menulis, memperhatikan, Membaca. membaca, mendengar, menyimak, melihat. Setiap imbuhan ya atau setiap kata yang diawali me itu termasuk ke dalam verba. Tapi tidak semua me itu termasuk ke dalam verba material ya. Verba material itu berarti verba yang sekarang sedang dilakukan atau yang kalian lakukan ya, atau tindakan yang kalian lakukan. Itu masuknya ke dalam aksi atau material. Paham? Ngebutain nggak Ibu? Enggak, Bu. Pas kayak biasa. Selanjutnya konjungsi urutan waktu. Kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian. Ya, contohnya misalnya kalian menggunakan kata Setelah. apa lagi? Lalu. Apa lagi? Kemudian. Betul. Apa lagi? Selanjutnya. Setelah itu termasuk ke dalam konjungsi Urutan Urutan waktu. Ih, hebat kalian ternyata ya. Ya, ini kenapa? Selanjutnya. Oke. Yang terakhir. Kalimat perintah. Di sini kalimat perintah pengertiannya kalimat yang berisi suatu perintah kepada orang lain. Tapi kalau kalimat perintah kalian sudah paham ya? Sudah. Contoh, ambilkan botol itu, buang kucing itu keluar, misalnya. Atau keluarkan kucing itu, ada yang pusing. Ya, atau misalnya belikan minum, tolong belikan minum. Atau misalnya Hasil ambilkan buku di perpus. Boleh. Itu termasuk dalam kalimat perintah. Oke, sudah selesai 6-6-nya. Kalian konjungsi urutan waktu. Ini milih. Klip siapa yang bagian klip yang ambil, maksudnya saya sudah siapa yang bagian susun, siapa yang bagian sudah dikondisikan? Sudah. Sudah. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Kita mulai dulu. Kelompok pertama. Ya. Yang klip Ambil waktu ya. Kalau misalnya sekali percobaan, kalau nggak bisa berarti 2 kali. Jadi 2 kali kesempatan ya. Nanti kamu ngambil satu kata, kamu waktunya 2 detik. Ketika kamu nyari, kamu ambil 2 detik. Ya. Kamu cari semuanya. Kemudian kamu ambil, kemudian kamu kasihin ke kelompok. Kemudian kelompok nanti susun, so kamu ambil yang bisa kamu ambil. Jadi kemudian nanti gantian, kalau nggak bisa berarti nanti diganti sama kelompok Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ah.
Yang gampang. 1, 2, 3, sebanyak-banyaknya. 4, sebanyak-banyaknya. 5, Semua. semua kalau kamu salah ambil punya orang lain, kamu nanti dikasih sanksi. Hukumannya semuanya nih 9. Ya. Kalau kalian salah ambil punya orang lain, nanti kita lihat ya lain. Kalau misalnya salah ambil punya orang lain, kalian nanti akan dikasih sanksinya berupa itu sendiri. Kalian diskusikan sendiri. Ayo terus. Cuci baju teh. Coba. Verba ini Pak. Ini verba. Boleh ditulis ini termasuk tidak Baju mah verba. Ganti siapapun boleh. Rapli semoga enggak ya. Is. Bener bisa kita doakan. Coba, gas itu udah berapa? Pajas. Udah, tapi benar pajas dapatnya. Wah. Kok gue kecewa ini. Gaya enak aja enak kan Mending bener we cari yang bener. Empat. Baru sekali dong. Bukit. Ayo tinggi Kaila. Yuk Kaila. Itu sih hobi gitu.
gantian dong. Bismillah udah. Ayah. Beberapa saat satu lagi jatuh tadi. Gas kasih pakai gas. Ayolah. Coba ada, lu Han. Han, gak apa-apa Han. Belum nih. Han. Bisa ya, Pak. Jam 8.40 berarti 2 menit lagi ya. Waduh, ayo cepat. Santai. Mencuci baju. Berarti siapkan nanti sanksinya kamu boleh nyanyi, boleh joget, boleh apapun. Kelompok 4 pun sama. Karena yang mendapatkan 1 pun. Kelompok 2. 2. 2 berapa? Benernya 3. 3. Kelompok 10. 10. 7. Hah? Bener 3. Pemenangnya kelompok 10. Kelompok 6, kelompok 3 dan kelompok Oh, ini yang 1 2 3 kemana ini? Yang penting kita gak dihukum. kalian apa yang sudah kalian menangkan kelompok 6, kelompok 3, kelompok 5 silakan 2 menit kalian sebutkan apa saja yang sudah kalian dapatkan dari apa materi yang kita juga maksudnya kalian kan tadi Kan kita kan ya? lebih banyak kan salahnya. Kita dapat 3 tapi kan kita ngambil 1, 2, 3, Apa 4. aja yang sudah kalian dapatkan? Siapa yang mau ngomong? Silakan Yul. Oke, teman di sini aku angka 1 mendapatkan jika kau mau jatuh saja sendirian, jangan bawa orang lain. Nomor 2, sampaikan pesanku kepadanya. Nomor 3, jawablah pertanyaanku. Nomor 4, kerjakan tugas sekolahmu. Nomor 5, berkatalah dengan baik. Nomor 6, lemparkan bola itu ke arahku. Jadi 6, ada 6. Oke, kelompok 5. Silakan kelompok 3. 3. Yang kita dapat, yang pertama itu menyanyikan lagu daerah, yang kedua melintasi jembatan, yang ketiga membuka lemari, yang keempat menulis surat cinta, yang kelima melompat ke kolam, yang keenam menduduki jabatan, yang ketujuh membuat kue lebaran. Ya. Oke, kelompok 6. The winner. Yang kita dapat, wah cepat banget dasarnya sampai-sampai aku jamuran. Terus yang kedua, percuma saja kau menyatakan cinta kepadaku, ujung-ujungnya kau akan menyakitiku. Terus yang ketiga, apa kamu memiliki rumah mewah jika rumah itu tidak kau pernah tinggali. Lalu yang keempat ada diberi pekerjaan ringan saja malas, apalagi diberi pekerjaan berat. Kamu apa sih? Ya. Terus yang kelima ada kamu kan dari keluarga terpandang, atas sepantasnya melakukan perbuatan rendah seperti itu. Ya. Lalu yang keenam ada 3. mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berakhirlah tanpa lelah sampai
Siap? 1, 2, 3. Tunggu ya. Sebelum Ibu mengakhiri menutup pembelajaran, kita review dulu apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu minta kalian tulis di kertas nomor, tulis di kertas senggan nanti buatkan. Menurut kalian penampilan atau pembelajaran kita hari ini, menurut kalian apakah menarik ataukah misalnya nanti kita harus ganti pembelajaran yang lain atau seperti apa? Silakan nanti komentari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya. Gak usah pakai nama, biar fair. Atau misalnya kekurangan ibu, atau misalnya apa yang mau kalian tulis, silakan kalian tulis, oke? Ibu punya hal sesuai yang lain. Batuk nanti nggak emosi keluar jauhnya teh. Selanjutnya, terima kasih kalian sudah bisa diajak kerja sama-sama Ibu. Terima kasih kalian sudah jadi yang terbaik untuk hari ini dan kedepannya. Pokoknya oke ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan nanti kita belajar lagi supaya menjadi lebih baik. Minggu depan, hari Senin, karena hari ini kita belajar mengenai kaidah pembahasan. Hari Senin kita belajar mengenai menulis teks anekdot. Menulis itu berhubungan dengan kaidah pembahasan yang hari ini kita pelajari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.